Assalamualaikum, selamat siang, salam rahayu. Ini ada satu videonya Cak Islah Bahrawi. Ini dia videonya. Kalau bagi saya pribadi, pada akhirnya kita kembalikan kepada persoalan keilmuan. Kalau merasa tidak berilmu, nggak usah ceramah agama. Nggak usah, kasihan umatnya. Kalau memang tidak bisa melakukan pendekatan-pendekatan literalis terhadap masyarakat, ya jangan. Apalagi tajwidnya salah-salah. Apalagi misalnya penterjemahan dari bahasa Arabnya juga salah-salah. Ini ya memang ya mohon maaf, kalau kita ingin masyhur ya dan ingin kita dikultuskan secara luar biasa, menjadilah penceramah agama. Memang itu zona nyamannya. Dan apalagi kemudian dihubungkan dengan tarif-tarif. Ketika penceramah agama itu menjadikan ini sebagai ruang mata pencaharian dan ini bagian menjadi komoditi dalam satu industri, maka kemudian ada tarif-tarif itu. Dan ketika sudah mulai bermain tarif, persoalan substansi dan kualitas kemudian menjadi nomor Anda dua. melihat juga ada seperti itu, sebagian Ada, ya saya bilang. Ada. Dan penceramah yang sangat populer hari ini adalah stand up komedian dengan religion flavor. Ya kan? Kalau lucu selucu-lucunya dia akan ngetop. Dan ketika sudah ngetop tarifnya mahal. Akhirnya Nah, di situ saya menyoroti soal apa toh? Kultus. Di Indonesia ini ya, orang itu kadang tuh mudah untuk mengkultuskan orang. Sebut saja dulu kemarin tuh, si Raja Demo itu kan. Bagaimana pendukungnya ramai-ramai mengkultuskan dia sebagai pemimpin umat Islam yang akan merevolusi akhlak bangsa Indonesia.Ilo. Apakah ini mimpi sampai tidak sadar atau hilang kacanya? Kok sampai mau merevolusi akhlak? Lihat saja glorifikasinya. Saat dia pulang itu dari luar negeri dulu pelarian itu berapa orang yang menyambut gitu loh. Itu tidak jauh dari apa? Dari sisi efek pengkultusan orang-orang tertentu. Padahal itu juga ada peran politik loh. Saling memanfaatkan dengan nama bla bla bla, dan di situ ada satu hal, turunan nabi, orang yang terzolimi sehingga Allah, imam besar dan sebagainya. Aneh kan? Sehingga Allah tapi terzolimi. Itu taktik ya loh, taktik orang-orang yang selama ini mengkultuskan dia. Tentu untuk apa? Untuk kepentingan tertentu. Jelas di agama Islam mengkultuskan padahal itu dilarang. Itu sudah mengkultuskan. Sudah apa ya, menganggap seseorang itu secara berlebihan, menganggap seseorang yang dikultuskan tersebut suci dari kesalahan, padahal tidak. Mengkultuskan orang itu apa toh? Ibarat orang itu fanatik buta, sehingga melihat orang yang dikultuskan sepi dari kesalahan, dan setiap orang yang mengkritik bahkan dianggap menghina ulama. Aneh toh, tapi itu fakta terjadi kemarin-kemarin itu. Lalu sekarang sudah surut, berkurang banyak. Para pendukungnya ini mengkultuskan karena apa? Karena menganggap dia ini keturunannya Nabi Muhammad. Itu pokok yang paling utama. Yang dilakukan di media ya seperti itu. Padahal jelas Rasulullah itu melarang orang mengkultuskan. Bahkan untuk dirinya juga itu dilarang, dikultuskan oleh umatnya. Dan orang-orang yang sudah mengkultuskan itu biasanya gulu, berlebihan. Sampai ada yang mati kan berapa orang itu. Itu belain apa toh sesungguhnya? Bela negara juga tidak. Jihad apa itu? Bela agamanya juga tidak. Biasanya ya, mengkultuskan itu tidak jauh dari hal apa? Cerita-cerita keramat yang sebenarnya tidak jelas. Ditembaklah saat demo lah. Ada lagi yang misalkan didatangi dukun lah, lalu kerisnya dicutik saja gitu. Macam-macam itu loh. Ini cerita-cerita keramat yang udah dibangun sedemikian mungkin, yang sebenarnya tidak jelas. Orang Indonesia kan suka cerita-cerita semacam itu. Belum lagi tampilannya yang mentereng, serba putih, bercahaya. Apalagi kalau di foto, bla bla bla, ini bercahaya. Seakan-akan itu ini orang yang wah gitu loh. Tidak jauh dari tampilan. Dan kalau misalkan ada yang tampilannya tidak mentereng tetapi punya ilmu sedikit saja, itu lalu di stigma apa? Jandab, ini wali. Nah, semacam itu. Dan itu disebarkan di media. Yang menyebarkan siapa? Ya mereka sendiri. Dan yang paling berbahaya itu doktrinnya.
Selalu menakut-nakuti umat. Kamu harus wajib menghormati ini. Saat di depan panggung misalkan bukan untuk dirinya, tapi dia nyebut itu kakeknya, dia nyebut itu leluhurnya, kamu harus menghormati, bahkan keturunannya. Dengan apa? Dengan berbagai macam ancaman. Kalau tidak menghormati, hukumnya begini. Itu sering mereka fatwakan di atas panggung. Dan yang paling membuat kuat dukungan mereka, punya keramat, punya nama besar, sesungguhnya apa? Perselingkuhan politik, perselingkuhan kekuasaan. Kalau yang asli mereka itu hanya mereka sendiri yang kemarin itu reuni itu hanya berapa gitu loh. Kalau yang lain yang besar-besar itu tuh ada afiliasi politik, ada kepentingan politik, ada proyek politik, ada pesanan politik. Semua orang juga tahu kalau di ibu kota tuh ada kelompok-kelompok atau orang itu yang jago mengerahkan massa. Itu ada untuk demo, itu proyek gitu loh. Apa sih susahnya demo diganti dengan baju yang serasa berbau agama Islam, serasa berjamaah? Ya bisa lah, orang-orang demo disuruh begitu tuh bisa. Apalagi dengan berbagai macam cerita keramat, turunan Nabi dan lain sebagainya. Sejarah kelam di dunia itu jelas ada. Dinasti Fatimiyah itu jelas menipu orang. Ubaidillah Al-Mahdi itu saja itu ngaku turunan Nabi loh. Dia tuh menipu banyak orang. Bahkan ulama saat itu juga itu menganggap dia ya bukan turunan Nabi, tetapi karena dia punya kekuasaan, tapi tetap dia ngaku saya ini turunan Nabi. Bahkan ayahnya itu punya gelar apa? Ahmad Al-Habib atau Muhammad Al-Habib. Itu ayahnya Ubaidillah Al-Mahdi. Ubaidillah ini setelah berkuasa dia pakai gelar Al-Mahdi. Ubaidillah Al-Mahdi itu juga mempunyai laqab Alawi yang bermakna keluhuran yang tinggi. Bayangin saja, itu kan untuk biar namanya wah gitu loh. Dan itu diklaim sebagai perilaku Ubaidillah Al-Mahdi. Itu banyak kesucian gitu loh. Gak beda jauh dengan sekarang ini. Dengan berbagai macam sebutan, gelar, dan lain sebagainya. Pokoknya yang wah. Ujungnya ini kan pengkultusan. Segala masalah yang ada di Indonesia dari orang-orang yang bikin rame itu kebanyakan ujungnya pakai pengkultusan. Doktrin. Hasilnya yaitu orang mengkultuskan. Kalau orang sudah mengkultuskan tuh susah untuk lepas, terutama emang dapat pencerahan tersendiri. Dia suka baca, itu akan bebas dari pengkultusan itu. Karena doktrin-doktrin sudah nempel di kepalanya itu nggak semudah itu untuk lepas. Makanya jalan satu-satunya itu sesungguhnya apa toh? Buat peraturan undang-undang soal orang-orang yang ngaku turunannya Kanjeng Nabi agar punya bukti. Itu harus. Buktinya hal demikian dipakai di masa lalu dinasti Fatimiyah. Itu tidak sekedar trik biasa loh, teknik biasa loh.